Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Windy Rianasari. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran ruang lingkup biologi, ada kalanya kita harus tahu dulu ya, apa itu arti dari kata biologi. Kata biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya itu ilmu pengetahuan tentang hidup. Kalau misalnya kita jabarkan nih satu persatu katanya, bios itu kehidupan dan logos itu adalah ilmu. Kalau kita gabungkan itu menjadi ilmu pengetahuan tentang hidup. Udah tahu ya apa itu arti biologi? Jadi biologi itu merupakan kajian tentang kehidupan dan organisme hidup. Cakupannya itu begitu luas. Lingkupnya juga luas, bukan hanya membahas tentang sel, tumbuhan, dan cabang-cabang biologi. Tapi juga membahas tentang kehidupan di jagat raya ini. Jadi yang pertama itu tingkat organisasi molekul. Cabang biologinya itu yaitu tingkat molekul. Objek kajiannya itu bisa meliputi biokimia, biomolekuler, genetika, dan salah satunya virologi. Pada organisasi ini tingkat kehidupannya itu tingkat yang paling rendah. Misalnya kita mengambil tentang virologi. Contoh virologi ini adalah virus. Virus ini suborganisme karena materi penyusunnya hanya terdiri dari asam nukleat. Contohnya itu seperti virus. Virus ini dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Jadi timbullah permasalahan biologi. Permasalahannya yaitu adanya virus. Virus ini yang menginfeksi makhluk hidup yang menumpang pada inangnya sehingga inangnya ini bisa menyebabkan kematian atau kerugian. Kita kasih contoh aja misalkan virus corona. Virus corona ini menyebar melalui tetesan atau droplet kecil dari hidung atau dari mulut ketika kita itu bersin ataupun batuk. Jadi virus ini nanti menyebar melalui paru-paru kita sehingga bisa menyebabkan penyakit ataupun kematian. Adapun alternatif penyelesaian pada masalah organisasi tingkat molekul ini, contohnya pada virus corona tadi, yaitu kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkumpul di keramaian. Lalu pada tingkat organisasi yang kedua, yaitu organisasi kehidupan tingkat sel. Cabang biologinya itu adalah tingkat sel. Lalu objek kajiannya yaitu histologi. Histologi ini merujuk pada sel. Setiap makhluk hidup itu terdiri dari sel sesuai dengan teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan Jerman. Amoeba dan paramecium ini terdiri atas sebuah sel yang merupakan organisme bersel tunggal. Sel ini juga terdapat pada hewan dan tumbuhan. Jadi setiap hewan, tumbuhan itu memiliki sel juga. Permasalahan yang ada di biologi yaitu plasmolisis. Seperti yang kita ketahui, plasmolisis ini merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Sel tumbuhan dalam kondisi lingkungan berbeda sebelum dan sesudah plasmolisis. Jika sel tumbuhan diletakkan di larutan garam, itu sel tumbuhan itu bisa menyebabkan lemah ataupun layu karena kehilangan air yang lebih banyak. Maka inilah yang disebut dengan plasmolisis. Lalu bagaimana alternatif penyelesaiannya pada masalah tingkat sel ini? Jadi penyelesaiannya yaitu tumbuhan tersebut harus hilang konsentrasi garamnya dulu sehingga tumbuhan tersebut tidak layu. Lalu tumbuhan tersebut harus diberi banyak air sehingga tumbuhan tersebut seperti sedia kala atau tidak kekurangan konsentrasi. Seperti itu. Yang ketiga yaitu organisasi kehidupan tingkat jaringan. Cabang biologinya yaitu tingkat jaringan. Sedangkan objek kajiannya itu yaitu histologi.
Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Nah, pada tingkat jaringan ini terdapat di dalam tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, lalu permasalahan biologi yang muncul pada tingkat jaringan ini yaitu leukemia. Nah, tahu kan leukemia itu apa? Nah, leukemia itu merupakan kanker darah, penyakit yang bisa menyerang sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini sendiri memproduksi 3 tipe sel darah. Ya, diantaranya yang pertama memproduksi sel darah putih yang berfungsi untuk daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Yang kedua itu sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen di dalam tubuh. Dan yang ketiga itu adalah platelet. Nah, platelet ini adalah bagian terkecil yang membantu untuk proses pembekuan darah. Nah, lalu bagaimana alternatif penyelesaian pada masalah biologi tingkat jaringan ini? Nah, lalu kita yang pertama itu harus menjalani gaya hidup yang sehat, menghindari zat radiasi. Lalu kalau misalkan kita sudah terkena leukemia, maka kita harus menjalani kemoterapi. Organisasi kehidupan yang keempat yaitu organisasi kehidupan tingkat organ. Nah, jadi cabang biologinya itu tingkat organ dan objek kajiannya yaitu kardiologi. Nah, jadi permasalahan yang ada di tingkat organ ini yaitu contohnya kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Nah, bila tidak segera dirawat dan ditangani, maka pertumbuhan sel ini bisa menyebabkan keluar dari paru-paru dan bisa menyebabkan metastatis. Nah, metastatis ini yaitu pertumbuhan sel yang keluar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya. Berarti dia bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya atau ke bagian organ lainnya. Nah, sebagian besar kanker ini dimulai dari paru-paru. Nah, kalau misalkan sebagian besar kanker dimulai dengan paru-paru itu dikenal dengan kanker primer. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya atau alternatifnya? Yaitu yang pertama itu kita harus mengubah dulu gaya hidup kita dan pola makan kita. Lalu menjauhi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, misalnya seperti merokok. Lalu paparan radioaktif, polusi udara, dan faktor keturunan. Nah, jadi kalau misalkan kita nanti menikah dengan orang yang ada kanker paru-paru, itu bisa jadi keturunannya ada yang terkena. Nah, lalu bagaimana cara pengobatannya? Nah, lalu cara pengobatannya ini dengan cara kemoterapi. Nah, selain kemoterapi ini, kita juga bisa radioterapi. Nah, lalu tingkat organisasi kehidupan yang kelima yaitu tingkat organisasi kehidupan tingkat individu. Nah, jadi cabang biologinya yaitu tingkat individu dan objek kajiannya yaitu biologi perkembangan. Nah, jadi pada tingkat individu ini yaitu tingkat yang kompleks karena di dalam individu ini sudah ada sel, sudah ada jaringan penyusun dan organ serta sistem-sistemnya. Nah, lalu permasalahan biologi pada tingkat individu ini yaitu salah satunya penderita AIDS. Nah, AIDS ini adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena kekebalan tubuh manusia. Nah, virusnya itu virus HIV. Jadi, orang yang terkena virus ini akan rentan terhadap infeksi oportunistik atau mudah terkena tumor. Nah, jadi virus ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Yang keenam ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Nah, cabang biologinya yaitu tingkat populasi. Objek kajiannya itu meliputi biogeografi, genetika populasi.
Nah, kita ini dikelilingi oleh berbagai jenis makhluk hidup yang bermacam-macam. Nah, misalnya ayam, pohon mangga, kucing, rumput, dan lain-lain. Nah, populasi ini merupakan tingkat organisasi yang terdiri atas sekelompok individu sejenis yang menepati ruang dan waktu yang sama. Nah, apabila kita berbicara tentang populasi, maka kita harus menyebutkan jenis individu dalam batas waktu dan tempat tertentu. Nah, permasalahan yang ada di tingkat ini yaitu penyebaran flu burung. Nah, flu burung ini adalah penyakit berbahaya kategori 1 yang dapat menyerang unggas dan manusia. Nah, flu burung ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang unggas, baik itu unggas di darat maupun di air. Nah, jadi yang paling rentan terkena flu burung ini yaitu ayam dan kalkun. Nah, lalu bagaimana alternatif dalam pencegahan pada permasalahan tersebut? Yang pertama itu kita harus membersihkan kandang unggas kita, lalu menjaga kebersihan, lalu selalu mencuci tangan setelah kita memegang unggas ataupun kita telah membersihkan kandang unggas tersebut. Nah, kalau misalkan kita terkena virus influenza, kita harus cepat-cepat ke dokter. Nah, lalu yang ketujuh itu ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Nah, jadi cabang biologinya yaitu tingkat ekosistem, dan objek kajiannya itu bisa berupa biologi laut dan ekosistem. Nah, jadi permasalahan yang ada di ekosistem yaitu hampir punahnya badak bercula 1. Nah, badak bercula 1 ini sering dikenal dengan badak Jawa. Nah, badak ini menjadi mamalia terlangka di dunia karena populasinya sekarang mencapai 40-50 badak yang masih hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, berkurangnya populasi ini disebabkan oleh pemburu yang mengambil culanya untuk pengobatan tradisional. Lalu, bagaimana alternatif dari permasalahan tersebut? Yaitu dengan meningkatkan pemantauan biologis, lalu membuat tempat untuk pelestarian badak bercula 1. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu organisasi kehidupan tingkat bioma. Nah, jadi cabang biologinya yaitu tingkat bioma dan objek kajiannya yaitu biologi tropis. Nah, semua komunitas biotik berhubungan dengan komunitas biotik lainnya yang di sekelilingnya. Nah, lalu apa sih contoh permasalahan pada tingkat bioma ini? Nah, contoh permasalahannya yaitu terbakarnya hutan hujan tropis yang ada di Amazon pada tahun lalu. Nah, kebakaran di Amazon ini karena kombinasi antara kekeringan akibat aktivitas deforestasi. Nah, padahal hutan Amazon itu merupakan paru-paru terbesar di dunia. Nah, sebanyak 20% oksigen di dunia itu diproduksi di Amazon. Lalu air bersihnya juga 20% itu adanya di Amazon. Nah, lalu Amazon ini merupakan rumah bagi setengah keragaman hayati di dunia. Nah, terdapat 40.000 spesies, 1.300 burung, 3.000 ikan, 430 mamalia, dan 2,5 juta serangga. Nah, jadi jika hutan hujan tropis maupun hutan lainnya itu terbakar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, lalu alternatif dalam permasalahan tersebut adalah kita harus menjaga hutan dan jangan membakar hutan waktu musim kemarau itu sembarangan, karena sangat berbahaya untuk organisme-organisme yang ada di sana. Jadi itu tadi penjelasan saya terkait tentang materi biologi tingkat organisasi dan permasalahannya serta alternatif penyelesaiannya. Nah, jadi diharapkan untuk rekan-rekan dan adik-adik semua paham dengan adanya video ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.